Rati menatap langit malam dari jendela pesawat yang melesat di atas gurun pasir. Hatinya bergemuruh antara rasa takut dan harapan. Keputusan menjadi TKW di Timur Tengah bukanlah keinginannya, melainkan keterpaksaan. Ayahnya yang sakit-sakitan dan adik-adiknya yang masih kecil membuat Rati rela meninggalkan kampung halamannya di Jawa Barat, meski itu berarti harus berhadapan dengan dunia yang sama sekali asing baginya. Setibanya di Bandara Riyadh, Rati disambut dengan suasana yang serba megah namun dingin. Ia merasa kecil di tengah kemewahan negeri orang. Tubuhnya menggigil meski udara terasa hangat, bukan karena suhu, melainkan karena rasa asing yang menggulung hatinya. Setelah perjalanan panjang, ia akhirnya tiba di istana keluarga bangsawan Arab, tempat ia akan bekerja. Istana itu begitu besar dan megah, dengan pilar-pilar menjulang yang berlapis emas. Namun, di mata Rati, kemewahan itu terasa seperti jeruji. Hari-hari pertama Rati di istana adalah ujian mental yang berat. Ia harus menghadapi tatapan sinis dari sesama pekerja, terutama Fatima, kepala pelayan yang terkenal keras dan kejam. Setiap gerakan Rati selalu diawasi, setiap kesalahan kecil langsung dihukum. Ia harus bangun sebelum fajar untuk membersihkan ruangan-ruangan luas yang terasa tak berujung, kemudian menghabiskan sore di taman, merawat bunga-bunga yang tidak pernah ia kenal namanya. Namun, di tengah tekanan itu, Rati menemukan pelipur lara di taman istana. Taman itu adalah tempat paling sunyi dan indah yang pernah ia lihat. Pohon-pohon palem menjulang tinggi, angin gurun berembus lembut, dan burung-burung kecil berkicau di antara semak-semak bunga mawar. Di tempat inilah pertama kali ia bertemu dengan Khalid, pangeran bungsu dari Sultan. Khalid yang kala itu tengah membaca buku di bawah pohon memperhatikan Rati yang sibuk menyirami bunga. "Siapa namamu?" Suara Khalid memecah keheningan, membuat Rati hampir menjatuhkan alat penyiram di tangannya. Ia tergagap menjawab, Rati, Tuan." Namun, Khalid hanya tersenyum. Senyum yang membuat hati Rati bergetar, antara kagum dan takut. Pertemuan itu menjadi awal dari serangkaian pertemuan lainnya. Khalid kerap menghampiri Rati di taman, membawa buku atau hanya duduk mendengarkan cerita tentang kampung halaman Rati di Jawa Barat. "Kenapa kamu bekerja di sini?" tanya Khalid suatu hari. Dengan mata berkaca-kaca, Rati menjawab, "Keluarga saya membutuhkan uang, Tuan. Ini satu-satunya cara saya bisa membantu mereka." Khalid terdiam, tampak tersentuh oleh cerita Rati. Namun, kedekatan mereka tidak luput dari perhatian. Suatu malam, Fatima memergoki mereka berbicara di taman dan melaporkannya ke kepala keamanan istana. Rati dipanggil ke ruang pengawasan, diinterogasi dengan nada penuh ancaman. "Apa yang kau rencanakan dengan Pangeran Khalid?" bentak salah satu penjaga. Rati hanya bisa menangis, bersumpah bahwa ia tidak melakukan apapun yang melanggar aturan. Tetapi sejak malam itu, ia merasa diawasi lebih ketat. Meski penuh tekanan, hati Rati mulai berubah. Ia yang awalnya hanya ingin menyelesaikan kontraknya dengan cepat kini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Khalid adalah sosok yang lembut dan penuh perhatian, jauh dari gambaran seorang pangeran yang arogan. Namun, Rati tahu, apa yang ia rasakan adalah mimpi yang mustahil. Bagaimana seorang perempuan sederhana dari desa bisa memiliki tempat dalam hidup seorang pangeran? Hatinya berkecamuk, terjebak antara kenyataan dan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Hari-hari berlalu, dan meski Fatima dan para penjaga istana mengawasi dengan ketat, Khalid tetap menemukan cara untuk bertemu Rati. Pertemuan mereka kini jauh lebih rahasia, seringkali hanya terjadi di sudut-sudut taman yang tersembunyi atau di balik tirai tebal ruangan yang sepi. Setiap pertemuan terasa seperti kilauan cahaya di tengah kegelapan. Khalid semakin sering berbagi cerita tentang dirinya, tentang bagaimana ia merasa terperangkap dalam kehidupan istana yang penuh aturan dan kewajiban. Di mata Khalid, Rati adalah pengingat akan kehidupan yang sederhana namun tulus, sesuatu yang selama ini ia rindukan. Namun, kedekatan mereka mulai menimbulkan desas-desus di kalangan pelayan. Fatima, yang selama ini menyimpan dendam pada Rati, semakin sering memata-matai. Suatu malam, ketika Khalid memberikan Rati sebuah kalung kecil sebagai tanda perhatian, Fatima melihat semuanya dari balik tirai. Dengan senyum penuh kemenangan, ia segera melaporkan kejadian itu kepada Sultan. Keesokan harinya, Rati dipanggil ke ruang pengawasan untuk kedua kalinya. Kali ini, wajah para penjaga tampak lebih dingin dan penuh ancaman. "Apa yang kau lakukan dengan Pangeran Khalid? Apakah kau berani merusak nama keluarga kerajaan?"
Tanya salah satu penjaga dengan nada tinggi. Ratih hanya bisa menangis, tak mampu menjelaskan apapun. Di balik tembok, Khalid yang mendengar tentang interogasi itu langsung bergegas datang. "Cukup," seru Khalid lantang, membuat semua orang terdiam. "Ratih tidak bersalah. Jika ada yang ingin dihukum, hukum aku." Kejadian itu membuat hubungan mereka semakin rumit. Sultan, yang sebelumnya hanya menganggap kedekatan Khalid dengan pelayan sebagai gosip belaka, kini merasa terancam. "Khalid, kau telah mempermalukan keluarga kita," bentaknya dalam sebuah pertemuan keluarga. Khalid mencoba menjelaskan bahwa perasaannya pada Ratih tulus, tetapi Sultan menanggapinya dengan kemarahan yang memuncak. "Dia hanya seorang pelayan, bukan seseorang yang pantas berdiri di sampingmu." Di tengah tekanan itu, Ratih merasa semakin terpojok. Ia tahu, berada di sisi Khalid hanya akan membawa kehancuran, baik untuk dirinya maupun Khalid. Tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ratih mulai merasa tubuhnya berbeda. Pagi-pagi ia sering merasa mual, tubuhnya lemah, dan ada firasat aneh yang menyelinap di benaknya. Dengan penuh keraguan, Ratih akhirnya memeriksakan diri secara diam-diam ke seorang bidan di pasar kota. Disitulah ia mendengar kabar yang mengguncang dunianya, ia sedang mengandung anak Khalid. Ratih pulang ke istana dengan langkah gontai. Pikirannya penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Bagaimana ia harus menyampaikan ini pada Khalid? Apa yang akan terjadi jika Sultan mengetahuinya? Di malam itu, Khalid menemui Ratih secara diam-diam. Ratih menangis di pelukannya, akhirnya mengakui apa yang ia ketahui. Khalid terkejut, tetapi ia juga merasa ada tanggung jawab besar yang harus ia pikul. "Aku akan melindungi kalian berdua, apapun yang terjadi," bisiknya dengan nada penuh tekad. Namun, janji Khalid tidak semudah itu untuk diwujudkan. Sultan semakin mencurigai tingkah laku putranya dan memerintahkan penjaga untuk memperketat pengawasan terhadap Ratih. Suatu malam, saat Ratih hendak kembali ke kamarnya, ia dihadang oleh Fatima. "Kau pikir kau bisa menyembunyikan rahasiamu selamanya? Tunggu saja, waktumu akan habis," bisiknya dengan nada licik. Ratih hanya bisa terdiam, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya kini berada di ujung tanduk. Dalam keheningan malam, Khalid mulai merencanakan pelarian. Ia tahu, satu-satunya cara untuk melindungi Ratih dan anak mereka adalah dengan membawa mereka keluar dari istana. Tetapi pelarian itu bukan tanpa risiko, kegagalan berarti kehancuran total, baik bagi Ratih maupun dirinya. Di kamar kecilnya, Ratih menatap langit malam yang sama seperti saat ia pertama kali tiba di negeri ini. Ia berdoa dalam hati, memohon kekuatan untuk menghadapi badai yang kian mendekat. Malam itu begitu sunyi, tetapi hati Ratih dipenuhi badai. Rencana Khalid untuk melarikan diri bersamanya terasa seperti angin sejuk di tengah gurun yang panas, tetapi juga penuh bahaya. "Kita harus keluar dari istana sebelum fajar," ujar Khalid dengan nada tegas, sembari menggenggam tangan Ratih. Matanya memancarkan tekad, tetapi Ratih tahu, keputusan ini tidak akan semudah yang terlihat. Khalid bukan hanya melawan ayahnya, tetapi juga tradisi yang mengakar selama berabad-abad. Ratih mengemasi barang-barang kecilnya dengan tangan gemetar. Di kepalanya, bayangan adik-adiknya dan ayahnya yang sakit menghantui. Ia tidak hanya mempertaruhkan nyawanya sendiri, tetapi juga harapan keluarganya yang telah ia perjuangkan selama ini. Namun, ketika merasakan kehidupan kecil yang tumbuh di dalam dirinya, ia tahu ia harus melindunginya. Tidak ada jalan lain selain mengikuti Khalid. Malam yang gelap menjadi saksi langkah mereka menyelinap keluar dari istana. Khalid telah menyuap seorang penjaga agar membiarkan mereka lewat tanpa pertanyaan. Namun, langkah mereka terhenti ketika derap langkah lain terdengar dari kejauhan. Para penjaga yang bertugas malam itu rupanya telah mencium gelagat aneh. "Berhenti," seru salah satu penjaga, pedang di tangan mereka berkilau di bawah cahaya bulan. Khalid dengan cepat berdiri di depan Ratih, melindunginya dengan tubuhnya. "Aku yang bertanggung jawab, biarkan dia pergi," tegas Khalid. Namun, para penjaga tidak menggubris permintaan itu. Mereka langsung menangkap Khalid dan Ratih, membawanya kembali ke istana dengan tangan terikat. Dalam perjalanan, Ratih menangis tanpa suara. Semua rencananya berantakan, dan kini, ia hanya bisa membayangkan hukuman berat yang akan menantinya. Di aula besar istana, Sultan menunggu dengan wajah yang tidak bisa ditebak. Di sisi lain, Fatima berdiri dengan senyum penuh kemenangan. "Kau telah mempermalukan keluargamu, Khalid," ujar Sultan dengan nada dingin. Khalid berlutut di hadapan ayahnya,
tetapi matanya tidak menunjukkan rasa takut. Aku mencintainya, ayah, dan aku akan bertanggung jawab atas semua ini. Sultan menghempaskan tangannya ke meja dengan keras. Cinta tidak ada tempatnya di sini. Kau adalah pangeran, bukan petani yang bisa memilih sesukamu. Namun, pernyataan itu terhenti ketika Fatima melangkah maju dan berbisik sesuatu ke telinga Sultan. Wajah Sultan tiba-tiba berubah, matanya menatap Ratih dengan tajam, seolah menembus rahasia terdalamnya. "Apa kau mengandung anaknya?" tanya Sultan dingin. Ratih tidak mampu menjawab, hanya air mata yang mengalir di pipinya menjadi pengakuan yang tak terbantahkan. Keheningan mematikan menyelimuti ruangan. Sultan berdiri perlahan, pandangannya menyapu Ratih dan Khalid. "Bawa perempuan ini pergi. Aku tidak peduli kemana, tetapi ia tidak boleh lagi menginjakkan kaki di istana ini," perintahnya dengan nada penuh kebencian. Ratih diangkat paksa oleh para penjaga, sementara Khalid mencoba melawan. "Ayah, hentikan ini, jangan sakiti dia," teriak Khalid, tetapi tubuhnya ditahan oleh dua penjaga besar. Ratih dibawa ke sebuah penjara bawah tanah, tubuhnya lemas, hati dan pikirannya penuh luka. Ia hanya bisa berdoa, memohon kekuatan untuk melewati semua ini. Namun, di sisi lain istana, Khalid merencanakan langkah terakhirnya. Ia tahu, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Ratih dan anak mereka, ia harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar, dirinya sendiri. Ratih duduk di sudut penjara bawah tanah, tubuhnya menggigil dalam dinginnya malam. Penjara itu gelap dan lembab, hanya diterangi oleh obor yang berkelip lemah. Wajahnya sembab oleh tangis, tetapi di dalam dirinya ada kekuatan yang terus memintanya bertahan. Demi anaknya, ia harus melawan segala ketakutan. Namun, setiap bunyi langkah penjaga yang mendekat membuatnya merasakan teror yang tak terlukiskan. Ia tahu, masa depannya kini berada di tangan orang-orang yang tidak peduli padanya. Sementara itu, di aula istana, Khalid berdiri berhadapan dengan ayahnya. Sultan menatapnya dengan amarah yang membara, tetapi Khalid tidak menunjukkan ketakutan. "Ayah," ujarnya dengan suara tegas, "lepaskan Ratih. Jika dia tetap di sini, dia akan mati. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi padaku, tetapi aku tidak akan membiarkan dia dan anak kami menderita." Sultan mengerutkan dahi, matanya tajam menusuk Khalid. "Anak, kau benar-benar telah membawa aib ke dalam keluarga ini, Khalid. Bagaimana aku bisa membiarkan seorang perempuan desa dan anak haramnya merusak nama baik kita?" Khalid mengepalkan tangannya, menahan amarah yang membuncah. "Anak itu adalah darahku, ayah. Apakah kau begitu buta oleh tradisi hingga melupakan bahwa dia adalah bagian dari keluarga ini?" Namun, Sultan tidak tergerak. Ia memberi Khalid satu ultimatum yang menghancurkan hati, "Jika kau ingin perempuan itu hidup, kau harus melepaskan hakmu sebagai pangeran. Kau akan dicabut dari garis keturunan, dikeluarkan dari istana, dan hidup sebagai orang biasa. Apakah kau bersedia membayar harga itu?" Khalid terdiam, tetapi hanya sejenak. Ia menatap Sultan dengan mata penuh tekad. "Aku akan melakukannya," jawabnya tanpa ragu. Keputusan Khalid membawa gempar ke seluruh istana. Dalam sekejap, ia kehilangan segalanya, gelar, hak istimewa, bahkan tempat tinggalnya. Malam itu juga, ia dikawal oleh para penjaga menuju penjara bawah tanah untuk menemui Ratih. Ketika pintu sel terbuka, Ratih yang lemah terkejut melihat Khalid berdiri di depannya. "Khalid, kenapa kau di sini?" bisiknya, matanya berkaca-kaca. Khalid berlutut di hadapan Ratih, menggenggam tangannya dengan erat. "Aku telah melepaskan segalanya, Ratih. Aku bukan lagi pangeran. Aku hanya seorang lelaki biasa yang ingin melindungi perempuan yang kucintai dan anak yang akan lahir dari darahku." Ratih menangis terisak-isak, tidak percaya dengan pengorbanan besar yang dilakukan Khalid. Namun, di balik tangisnya, ia merasa ada secercah harapan yang kembali menyala. Pagi itu, Khalid dan Ratih dibebaskan dari istana. Mereka diberikan sedikit uang dan dilarang kembali ke wilayah kerajaan. Dengan hati yang berat, mereka meninggalkan tempat yang pernah menjadi rumah Khalid, berjalan kaki di bawah terik matahari gurun. Setiap langkah terasa seperti jarum yang menusuk, tetapi mereka saling menggenggam tangan, menatap masa depan yang penuh ketidakpastian. Di ujung perjalanan, mereka tiba di sebuah desa kecil yang jauh dari kemewahan istana. Di sana, Khalid mulai bekerja sebagai petani, pekerjaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ratih, meski masih lemah, membantu sebisanya. Hidup mereka sederhana dan penuh perjuangan,
Tetapi di balik semua itu, ada kebahagiaan kecil yang mulai tumbuh. Ratih tahu, meski mereka kehilangan segalanya, mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah lebih dari cukup untuk terus bertahan. Hari-hari Ratih dan Khalid di desa kecil itu dipenuhi perjuangan. Mereka tinggal di sebuah gubuk sederhana yang terbuat dari kayu dan lumpur, jauh dari gemerlap istana. Khalid bekerja keras di ladang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tangan yang dulu halus karena hidup dalam kemewahan kini kasar dan penuh luka. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah pengorbanan untuk keluarga kecilnya. Ratih, meskipun tubuhnya semakin berat oleh kandungannya, tak henti-hentinya membantu Khalid dengan apa yang ia bisa, mengolah bahan makanan sederhana, dan menyiapkan tempat yang nyaman untuk mereka beristirahat. Namun, bayangan masa lalu terus menghantui mereka. Sultan tidak sepenuhnya melepaskan pengawasannya. Fatima, yang merasa tidak puas dengan pengusiran Ratih, terus mengirim orang untuk mencari tahu kabar mereka. Di suatu malam yang tenang, Khalid merasa ada seseorang yang mengintai di luar rumah mereka. Ia keluar dengan membawa tongkat kayu, menatap tajam ke arah semak-semak. Tetapi orang itu segera menghilang ke dalam gelap. "Kita tidak bisa terus hidup seperti ini," ujar Khalid dengan nada khawatir. Ratih hanya diam, memegang perutnya yang mulai membesar. Sementara itu, Ratih mulai merasa tubuhnya semakin lemah. Kandungannya yang semakin besar membuatnya sering mengalami kelelahan luar biasa. Suatu pagi, ia terjatuh saat mencoba mengambil air dari sumur. Khalid, yang baru saja pulang dari ladang, berlari dan mengangkat tubuh Ratih yang lemah. "Kau harus istirahat, Ratih. Jangan paksa dirimu," ucapnya penuh kekhawatiran. Tetapi Ratih hanya tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Khalid. Kita harus bertahan untuk anak ini." Di tengah perjuangan mereka, sebuah kabar mengejutkan datang. Salah satu penduduk desa, seorang pedagang tua yang sering bepergian ke kota, membawa berita bahwa Sultan sakit keras. Kesehatannya semakin memburuk, dan tidak ada yang tahu apakah ia akan bertahan. Khalid, yang mendengar kabar itu, terdiam lama. Meski telah dibuang oleh ayahnya, ia masih menyimpan rasa hormat dan cinta sebagai seorang anak. Ratih menyentuh tangan Khalid dengan lembut. "Pergilah jika kau ingin melihatnya. Aku akan menunggumu di sini," ujar Ratih dengan suara lirih. Tetapi Khalid menggeleng. "Aku tidak bisa meninggalkanmu, Ratih. Kau dan anak kita adalah prioritas utamaku sekarang." Ratih merasa haru mendengar kata-kata itu, tetapi ia tahu Khalid merasakan pergulatan batin yang besar. Dalam hatinya, Ratih berharap Sultan bisa memaafkan putranya dan menerima keberadaan anak mereka. Waktu berlalu, dan malam itu, Ratih merasakan kontraksi yang kuat. Rasa sakitnya datang tiba-tiba, membuat tubuhnya gemetar. Khalid, yang baru saja kembali dari ladang, segera panik. "Ratih, bertahanlah. Aku akan memanggil bidan," ujarnya sambil berlari keluar rumah. Dengan bantuan bidan desa, Ratih melahirkan seorang bayi laki-laki di tengah malam yang sunyi. Tangis bayi itu memecah keheningan, membawa harapan baru ke dalam hidup mereka. Khalid menatap anak itu dengan mata berkaca-kaca. "Dia adalah anugerah kita, Ratih. Aku akan memberinya nama Zain, yang berarti keindahan," ucapnya sambil menggenggam tangan Ratih yang lemah. Dalam kesederhanaan, keluarga kecil itu menemukan kebahagiaan yang sejati. Namun, jauh di dalam hati mereka, ada ketakutan bahwa kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama. Keesokan harinya, ketika matahari baru saja terbit, seseorang mengetuk pintu gubuk mereka. Khalid membuka pintu dan terkejut melihat seorang pria tua berpakaian mewah berdiri di sana. "Aku membawa pesan dari Sultan," ujar pria itu dengan suara berat. Khalid menatap pria itu dengan waspada. "Pesan apa yang datang dari istana? Apakah ini berarti ancaman baru untuk keluarga kecilnya? Atau mungkinkah ada harapan tersembunyi di balik pesan itu?" Khalid menatap pria tua itu dengan pandangan curiga. Hatinya berdebar kencang, merasakan bahaya yang mungkin kembali mengancam keluarganya. "Apa pesan itu?" tanya Khalid dengan suara dingin, mencoba menahan rasa takut yang merayap di dalam dirinya. Pria tua itu menyerahkan sebuah surat yang disegel dengan lambang kerajaan. "Ini dari Sultan. Beliau memintamu membacanya segera," ujar pria itu sebelum berbalik dan pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Dengan tangan gemetar, Khalid membuka surat itu di depan Ratih. Ia membaca dengan hati-hati, sementara Ratih memandangnya dengan penuh kecemasan. Surat itu berisi pesan singkat, tetapi setiap kata terasa seperti pukulan keras. "Khalid, kembalilah ke istana. Aku telah membuat kesalahan besar.
Anakmu adalah pewaris tahta, waktu kita tidak banyak. Khalid terdiam, surat itu jatuh dari tangannya. Ratih mendekat, mengambil surat yang tergeletak di lantai. Apa artinya ini, Khalid? Tanyanya dengan suara lirih. Khalid menjelaskan isi surat itu dengan suara terputus-putus. Sultan, yang kini terbaring lemah di ranjang kematiannya, akhirnya menyadari kesalahannya. Ia ingin memperbaiki hubungan dengan putranya sebelum terlambat. Tetapi Khalid merasa bimbang. Apa ini jebakan? Bagaimana jika dia hanya ingin merebut Zain dari kita? Khalid memandang Ratih dengan mata penuh kegelisahan. Ratih, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan, mencoba menenangkan suaminya. Khalid, mungkin ini adalah jalan kita. Bukan untuk kembali ke istana, tetapi untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi Zain. Malam itu, Khalid dan Ratih berdebat panjang. Khalid merasa berat untuk mempercayai ayahnya setelah semua yang terjadi, tetapi Ratih melihat secercah harapan dalam pesan itu. Jika Sultan benar-benar berubah, ini bisa menjadi kesempatan kita untuk hidup tanpa bayang-bayang ketakutan, ujar Ratih dengan lembut. Akhirnya, setelah bergumul dengan pikirannya, Khalid memutuskan untuk kembali ke istana bersama Ratih dan Zain. Aku akan melindungi kalian apapun yang terjadi, janjinya. Perjalanan kembali ke istana penuh dengan kecemasan. Khalid memandang anaknya yang tertidur di pangkuan Ratih. Ia bertekad, tidak peduli apapun yang akan terjadi, ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Zain. Ketika mereka tiba di gerbang istana, Khalid merasakan dadanya sesak. Tempat yang dulu ia sebut rumah kini terasa seperti tempat asing yang penuh ancaman. Di dalam istana, mereka disambut oleh suasana yang sunyi. Sultan terbaring di ranjang besar di kamarnya, wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Ketika Khalid dan Ratih masuk, Sultan membuka matanya perlahan. Khalid, panggilnya dengan suara serak. Khalid mendekat, tetapi tetap menjaga jarak. Apa yang kau inginkan, ayah? Tanyanya dingin. Sultan menatap Khalid dengan mata yang penuh penyesalan. Aku salah, Khalid. Aku telah membuangmu, dan itu adalah dosa terbesar dalam hidupku. Aku ingin memperbaikinya sebelum aku pergi. Khalid tidak menjawab, hanya diam mendengarkan. Sultan melanjutkan, anakmu, Zain, adalah bagian dari keluarga ini. Aku ingin dia diakui sebagai pewaris tahta, seperti seharusnya. Mendengar itu, Ratih terkejut. Ia menggenggam tangan Khalid dengan erat, merasa dilema yang besar. Di satu sisi, ini adalah kesempatan untuk memberikan masa depan yang lebih baik untuk Zain. Tetapi di sisi lain, apakah ini berarti mereka harus menyerahkan Zain kepada keluarga yang pernah menyakiti mereka? Khalid memandang Sultan dengan mata penuh amarah dan kesedihan. Kau tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi, ayah. Tetapi aku akan mempertimbangkan ini demi Zain, bukan untukmu. Sultan tersenyum tipis, air mata mengalir di pipinya. Aku hanya ingin kau tahu, aku bangga padamu, Khalid. Saat itu, Khalid merasakan campuran rasa marah, lega, dan kesedihan yang mendalam. Keputusan yang akan ia ambil tidak hanya akan menentukan masa depan Zain, tetapi juga nasib keluarga kecil mereka. Hari-hari berlalu dalam ketegangan di istana. Sultan, yang semakin lemah, terus memohon Khalid untuk menerima permintaannya, mengakui Zain sebagai pewaris tahta. Namun, Khalid masih terbelah oleh perasaan. Malam-malamnya dihabiskan di kamar kecil mereka, berdiskusi dengan Ratih. Jika kita menyerahkan Zain kepada mereka, apa jaminan dia tidak akan dipisahkan dari kita? Khalid bertanya dengan suara serak, matanya menatap kosong ke arah jendela. Ratih, sambil menggendong Zain yang sedang tertidur, menjawab dengan lembut, aku tidak tahu, Khalid. Tapi aku percaya kau akan membuat keputusan yang benar. Di tengah pergulatan batin itu, Fatima muncul kembali, membawa ancaman baru. Ia tidak menerima kenyataan bahwa Zain, anak dari seorang perempuan desa, akan menjadi pewaris tahta. Dalam pertemuan keluarga yang tegang, Fatima berdiri dan menatap Khalid dengan penuh kebencian. Apakah kau benar-benar berpikir kami akan membiarkan anak haram itu menduduki tahta? Kau bodoh, Khalid. Tradisi akan selalu menang, ujarnya dengan nada tajam. Khalid mengepalkan tangannya, tetapi Ratih yang berdiri di sampingnya menggenggam tangannya dengan erat, mencegahnya bertindak gegabah. Namun, Sultan, yang menyaksikan pertengkaran itu, akhirnya bersuara. Cukup, Fatima, aku sudah membuat keputusan. Anak itu adalah cucuku, dan dia akan menjadi pewaris tahta, ujar Sultan dengan suara lemah tetapi penuh wibawa. Perkataannya membuat ruangan itu hening,
tetapi api kebencian di mata Fatima tidak padam. Ia meninggalkan ruangan dengan langkah berat, tetapi Khalid tahu masalah belum selesai. Di tengah ketegangan itu, Khalid mengambil keputusan besar. Ia mendatangi Sultan di kamarnya, ditemani Ratih dan Zain. "Aku akan menerima permintaanmu, Ayah," ucapnya dengan suara tegas. "Tapi dengan satu syarat, Zain tidak akan dipisahkan dari kami. Jika kau ingin dia menjadi pewaris takhta, maka aku dan Ratih akan tetap menjadi bagian dari hidupnya. Tidak ada yang bisa memisahkan kami sebagai keluarga." Sultan menatap Khalid dengan mata berkaca-kaca. "Kau telah menjadi pria yang jauh lebih baik dariku, Khalid. Aku setuju dengan syaratmu." Dengan persetujuan itu, sebuah perayaan kecil diadakan untuk mengumumkan Zain sebagai pewaris resmi. Namun, di balik kebahagiaan itu, Khalid dan Ratih tetap merasa waspada. Fatima dan sekutunya mungkin merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan mereka. Malam itu, Ratih duduk di tepi ranjang sambil memandangi Zain yang tertidur pulas. "Khalid, apakah kita benar-benar aman di sini? Aku takut mereka akan menyakiti Zain," ucapnya dengan suara gemetar. Khalid merangkul Ratih dengan lembut. "Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kalian. Jika ini menjadi terlalu berbahaya, kita akan pergi, meninggalkan semua ini. Tapi untuk saat ini, kita harus bertahan demi masa depan Zain." Di hari-hari berikutnya, Khalid mulai belajar bagaimana menjalankan tugas seorang pemimpin. Sultan, meski sakit, memberikan bimbingan terakhir kepada putranya. Khalid dengan cepat memahami tanggung jawab besar yang menantinya, tetapi ia melakukannya dengan dedikasi penuh demi melindungi keluarganya. Di sisi lain, Ratih belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan istana, meskipun hatinya tetap resah. Namun, bayangan Fatima tidak pernah jauh dari mereka. Dalam suatu malam yang sunyi, Ratih terbangun oleh suara langkah-langkah mencurigakan di luar kamar mereka. Ia membangunkan Khalid, dan mereka bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Khalid menggenggam pedang kecil yang diberikan ayahnya, siap melindungi keluarganya dari ancaman apapun. Dalam hati mereka, hanya satu doa yang terucap, semoga perjuangan ini tidak berakhir dengan kehilangan yang lebih besar. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah istana sedang menahan napas. Ratih tidak bisa tidur, perasaannya gelisah, seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia memeluk Zain yang tertidur pulas di sampingnya, matanya terus mengawasi pintu kamar. Khalid, yang duduk di dekat meja dengan pedang kecil di tangannya, juga merasakan hal yang sama. "Ratih, jika sesuatu terjadi, bawa Zain keluar dari sini. Jangan pikirkan aku," ujarnya pelan. Ratih menggeleng tegas, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak akan meninggalkanmu, Khalid. Kita akan menghadapi ini bersama." Di luar kamar, suara langkah-langkah kaki terdengar semakin dekat. Khalid berdiri, mempersiapkan dirinya. Tiba-tiba, pintu kamar didobrak oleh beberapa orang bersenjata. Mereka adalah pengawal pribadi Fatima, wajah mereka dingin tanpa emosi. "Atas perintah Fatima, kami datang untuk mengambil anak itu," ujar salah satu dari mereka dengan nada tajam. Khalid maju, menghalangi mereka dengan pedang di tangannya. "Jika kalian ingin Zain, kalian harus melewatiku dulu," jawabnya dengan nada penuh kemarahan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Khalid melawan dengan sekuat tenaga, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Ratih berteriak sambil melindungi Zain di sudut ruangan. Ia tidak tahu harus berbuat apa selain berdoa agar Khalid selamat. Salah satu dari penyerang itu mendekati Ratih, mencoba merampas Zain dari pelukannya. Namun, dengan keberanian yang tak terduga, Ratih melawan. Ia menggigit tangan pria itu dan meraih vas bunga di dekatnya, memukulnya dengan keras hingga pria itu tersungkur. Khalid, meski tubuhnya terluka, terus bertarung. Ia berhasil melumpuhkan beberapa penyerang, tetapi kekuatannya semakin melemah. Saat salah satu pengawal hendak menyerangnya dari belakang, tiba-tiba pintu kamar terbuka lebar. Beberapa pengawal istana resmi, yang dipimpin oleh seorang pejabat setia Sultan, masuk dan melumpuhkan para penyerang. Khalid terjatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal. "Kau datang tepat waktu," ujarnya kepada pejabat itu. Ratih menangis sambil memeluk Khalid yang terluka. "Khalid, kau baik-baik saja?" tanyanya dengan suara penuh kekhawatiran. Khalid tersenyum tipis, meski wajahnya pucat. "Aku tidak apa-apa, selama kalian aman," jawabnya lirih. Pengawal istana segera membawa Khalid ke tabib untuk dirawat. Sementara itu,
Pejabat istana menjelaskan bahwa mereka telah mendengar rencana Fatimah dan datang untuk menyelamatkan Khalid dan keluarganya. Keesokan paginya, Sultan memanggil Fatimah ke aula utama. Ia telah mendengar tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh putrinya sendiri. Dengan suara lemah tetapi penuh wibawa, Sultan menjatuhkan hukuman berat. Fatimah, kau telah melampaui batas. Mulai hari ini, kau tidak lagi memiliki tempat di istana ini. Kau akan diasingkan selamanya, ucap Sultan dengan nada tegas. Fatimah mencoba membela diri, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Ia akhirnya diusir dari istana dengan penuh rasa malu. Setelah insiden itu, keamanan di istana diperketat. Khalid dan Rati akhirnya bisa bernapas lega, meskipun mereka tahu perjalanan mereka masih panjang. Sultan, yang kondisinya semakin melemah, memanggil Khalid untuk berbicara terakhir kali. Khalid, aku bangga padamu. Kau telah membuktikan bahwa kau lebih dari sekadar seorang pangeran. Kau adalah pemimpin sejati, ujar Sultan sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Dengan kepergian Sultan, Khalid harus mengambil alih tahta. Meski berat, ia melakukannya demi masa depan Zain dan keluarganya. Rati berdiri di sisinya, mendampinginya dengan kekuatan dan cinta yang tak tergoyahkan. Kini, istana yang dulu penuh intrik berubah menjadi tempat yang damai. Namun, Khalid dan Rati tidak pernah melupakan asal-usul mereka, selalu mengajarkan Zain untuk menjadi pemimpin yang rendah hati dan bijaksana, seperti perjalanan berat yang telah mereka lewati bersama. Hari-hari berlalu sejak